Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Terkait dengan situasi terkini dengan fundamental ekonomi yang solid, mengimbau para pengusaha untuk tetap tenang dan optimis. Seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Selamat malam pemirsa. Unjuk rasa dan kekerasan di beberapa kota di Indonesia telah mereda. Indonesia bernafas lega, saatnya memulihkan kebersamaan yang sempat tertahan. Saatnya untuk memperbaiki kerusakan yang tidak terelakkan. Ekonomi harus berdenyut tanpa henti demi kesejahteraan masyarakat tanpa syarat. Damai untuk ekonomi negeri. Inilah Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samasir. Dan pemirsa, pada malam ini istimewa karena ada 5 orang narasumber yang hadir bersama saya di studio untuk membahas topik strategis. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian di sebelah kanan Pak Fuad adalah Wakil Ketua Kadin, Sarman Simanjorang. Bang Sarman, selamat malam. Selamat malam, Leo. Salam Indonesia damai. Salam Indonesia damai. Kemudian juga telah hadir bersama saya di sebelah kiri saya adalah ekonom senior yang juga adalah praktisi perbankan, Afiliani. Mbak Afi, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Apindo, Bidang Ketenagakerjaan, Darwoto. Pak Darwoto, selamat malam. Selamat malam, Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita Head of Indonesia Research dari Macquarie, Ari Yahya. Pak Ari, selamat malam. Selamat malam. Saya ingin langsung bertanya dulu kepada Pak Fuad, karena kita ingin tahu seperti apa sebetulnya kondisi sekarang, Pak Fuad. Kalau kita lihat di Jakarta, itu orang-orang sudah beraktivitas seperti biasa, masih ada yang masih bekerja dari rumah, masih belajar dari rumah, tapi ada beberapa selebaran yang mengatakan besok Rabu ini sudah mulai kembali ke lokasi. Tinjauannya seperti apa, Pak Fuad, menurut Anda? Ini pengalaman yang sudah kita lampaui. Mudah-mudahan akan segera kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Pelajaran yang kita bisa peroleh adalah bahwa stabilitas adalah amat sangat penting. Ya. Dari zaman dulu itu, mulai zaman Tritura segala macam, trilogi pembangunan segala macam, maksud saya tanpa ada kestabilan. Keluar rumah aja kita takut pribadinya kan. Jadi stabilitas itu memang penting, benar kestabilan. Jadi kestabilannya bukan dipaksakan, karena stabilan ada macam-macam itu. Nah, kalau ada kestabilan itu syarat pertama untuk memulai kegiatan apapun juga di satu negeri. Bang Sarman, kalau kita lihat ini kan sebenarnya yang terjadi adalah di lapangan unjuk rasa terkait dengan politik mungkin ya, terkait dengan rasa masyarakat. Tapi kalau terhadap ekonomi, terhadap dunia usaha, itu dampaknya seperti apa? Ramai-ramai sepekan yang lalu. Iya. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya Jakarta. Jakarta itu kan kota jasa. Kota jasa itu hidup ekonominya, apalagi kalau perputaran manusia itu lancar. Semakin banyak manusia beredar di Jakarta, maka di sanalah peluang transaksi ekonomi itu akan tumbuh dalam hal ini. Tapi ketika kemarin kita lihat dalam 3 hari,
kita lihat bagaimana ekonomi Jakarta itu stagnan. Ya, kita lihat kerugian besar di sektor transportasi, di sektor retail. Ya, di sektor hotel, restoran, kafe. Ya, contoh misalnya kita lihat Tanah Abang. Tanah Abang itu keadaan normal, transaksi dia itu hampir 50 miliar per hari. Itu baru Tanah Abang. Hampir seluruh mall kemarin itu takut dan tutup. Jadi bisa dibayangkan ratusan miliar itu akan kita mengalami penundaan transaksi keuangan. Potensial loss atau memang sudah actual itu? Loss dong, kan orang karena tidak ada transaksi. Tidak ada transaksi, orang takut keluar rumah. Kemudian juga kita lihat juga masyarakat tidak ada yang mau keluar rumah. Dan kita lihat kerugian itu bukan hanya di bidang ekonomi kan. Kerugian infrastruktur juga kita lihat. Pemerintah saat ini sudah menyampaikan hampir 900 miliar. Kerugian total dari infrastruktur yang dirusak oleh para unjuk rasa. Jadi memang damai itu, kemudian juga keamanan itu mahal bagi sebuah ekonomi kita dalam hal ini. Saya ingin ke Pak Darwoto juga. Pak Darwoto, tadi Pak Sarman mengatakan sudah ada loss karena infrastruktur yang rusak ya. Tapi kalau untuk dunia usaha sendiri ya Pak Darwoto, itu apakah memang kemarin ada dampak? Kita melihat kan ada sempat penggerudukan kepada rumah beberapa orang. Tapi kalau kawasan industri misalnya, pabrik-pabrik, itu kemarin aman atau seperti apa Pak? Kalau untuk kawasan industri, itu dari hari Senin tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 itu masih berjalan seperti biasa. Oh masih ya? Ya, karena pusat-pusat kegiatan unjuk rasanya kan di kota besar. Oh, sementara industri ada kawasan industri ada di pinggir-pinggir. Karena disinilah yang kita mesti melihat bahwa kalau dibilang dampak ke kawasan industri itu memang kecil sekali ya, karena mayoritas masih berjalan. Hampir 99% itu masih berjalan. Nah, yang paling penting yang ini jangan berlangsung lama. Tapi alhamdulillah pemerintah sudah ambil statement-statement yang baik ya, yang menenangkan masyarakat. Memang di hari Senin tanggal 1 kemarin itu masih ada tanda tanya yang besar. Bagaimana ini Senin masih ada lagi apa enggak? Masih aman tidak? Ada demo lagi ternyata tidak? Gitu ya? Dengan statement yang dikeluarkan oleh pemerintah itu cukup meyakinkan kepada masyarakat. Bahkan ada beberapa yang rencana unjuk rasa juga ada yang ditunda, ya kan? Jadi mereka ada komunikasi. Jadi saya mengapresiasi pemerintah daerah yang proaktif untuk menjaga wilayahnya masing-masing, melakukan komunikasi yang efektif secara masif kepada LSM, Ormas. Jadi tanggal 25 sampai 29 atau sampai tanggal 31 tidak ada bisnis atau pabrik yang tutup ya? Tidak ada Pak ya? Nggak ada. Berjalan normal? Masih berjalan. Walaupun sempat ada kekhawatiran? Pasti. Makanya hari Senin beberapa ekspatriat itu mereka WFH. Ketika Jakarta mengeluarkan imbauan WFH, kami di kawasan industri berpikir bahwa nggak mungkin industri WFH, ya kan? Jadi tetap masuk seperti biasa. Iya, harus mesin segala macam. Iya, mesin kan harus produksi hadir kan secara harus ada fisik. orang yang nggak mungkin jarak jauh nggak bisa. Jadi tetap masuk biasa dan hari ini juga kita juga tetap masuk seperti biasa. Baik. Nah, ini kan satu hal yang baik. Tapi betul apa yang disampaikan Pak Fuad. Keamanan ini menjadi hal yang penting dan menjadi hal yang mahal ya, yang perlu kita junjung tinggi secara bersama. Nah, untuk itu saya berharap ini kan kejadian ini harus jangan terulang lagi. Iya. Ini harus terakhir kali lah ya. Dan harus terakhir kali. Kalau bisa. Kita mempunyai pengalaman yang buruk di 98. Harus bisa, Tapi ini alhamdulillah nggak berkepanjangan. Dan ini saya yakin dan percaya pemerintah bisa mengatasi ini sehingga kepastian berusaha, kepastian hukum, bahkan ada rencana-rencana pemerintah yang akan dilakukan segera ini akan memberikan dampak yang baik buat kepercayaan investor ke kita. Kita ingin lihat juga kondisi bursa Pak Ari, kalau di tanggal itu 29 sampai 31 itu kalau Sabtu Minggu kan bursa tutup ya. Tapi di hari-hari itu kita melihat indeks sempat turun, tapi ternyata tidak di sedalam yang diperkirakan orang, yang ditakutkan orang. Sebetulnya itu karena memang investor di pasar modal yakin bahwa kondisi itu hanya sementara dan juga tidak menyerang atau tidak mengenai aktivitas bisnis, atau apa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia sebetulnya?
Benar, sepertinya kan kita melihat ada tekanan ya jangka pendek. Tetapi setelah setelah pelaku pasar melihat respons dari pemerintah dan juga dari segi demonstrasi yang agak mereda, agak menimbulkan ketenangan juga dari segi pelaku pasar. Tetapi diharapkan bahwa situasi yang ini stabilitas ini tetap terjaga dan juga bisa mendongkrak, membantu pemulihan ekonomi kita di kuartal depan. Jadi sama sekali tidak khawatir atau memang akhirnya investor memilih wait and see. Kalau nilai transaksi seperti apa Pak? Menjadi lebih sepi perdagangan selama sepekan lalu atau seperti apa? Kita memang sudah melihat bahwa aliran modal asing ini sudah mulai keluar lagi, net outflow. Jadi udah reversal dari momentum kita di bulan Agustus. Kita melihat foreign inflow. Hampir 675 juta dolar. Dana asing masuk ke Indonesia? Masuk ke Indonesia bulan Agustus ya. Lewat bursa? Lewat bursa. Kalau dilihat dari 7 bulan pertama, kita sebenarnya net outflow 3,8 miliar US dollar. Jadi sebenarnya Agustus ini kita ada tanda-tanda bahwa ada pemulihan. Karena kenapa? Ekonomi kita sudah mulai agak membaik. Kalau dari segi Juli, month-on-month membaik. Kelihatan banget. Agustus juga baik. Kalau lihat dari segi PMI, manufacturing tembus di angka 51,5. Oktober. Jadi sebenarnya momentum ini kita udah cukup baik. Sayang aja ada peristiwa ini dan semoga kita bisa recover lagi. Are you still worried terkait dengan yang terjadi sekarang atau memang seperti tadi Pak Darwoto katakan sudah yakin nih bahwa keadaan terkendali? Seperti kalau dari segi investor asing mereka mau melihat bahwa tanda-tanda lebih lanjut ya bahwa semuanya terkendali. Dan apakah ada percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di kuartal 4? Yang lebih fundamental. Yang lebih fundamental, terutama dari segi reformasi struktural. Dari segi daya saing. Apakah kita di tahun 2026 ini juga bisa mendongkrak investasi di pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan infrastruktur, dan on top of that of course program-program prioritas pemerintah yang akan didorong lebih cepat. Mbak Afi, kalau di bursa IHSG dan harga-harga saham memang sempat turun, tapi kalau tidak salah sih sudah kembali lagi ke harga sebelum mereka turun gara-gara demonstrasi. Kalau di nilai tukar rupiah Mbak, ini yang saya heran juga. Tadinya saya berpikir, wah ini bisa jadi dip nih koreksinya, tapi ternyata tidak. Lalu juga di dunia perbankan itu seperti apa Mbak? Kalau lihat dari keuangan sendiri ya nilai tukar, kita lihat memang kan cenderung sebenarnya kita mengalami pelemahan ketika investor keluar kan. Tapi kan problemnya di Amerika sendiri mengalami justru adalah pelemahan. Nah itu kita diuntungkan sebenarnya dengan kebijakan-kebijakan Trump. Sehingga mereka tidak ada pilihan untuk menempatkan dana. Jadi Indonesia ini masih menjadi incaran, walaupun saya katakan tadi kebijakan tuh harus lebih baik lagi. Karena sekarang ini orang masih menunggu kebijakan apa yang memang buat investor itu meyakinkan. Jadi sekarang masih wait and see-nya tuh masih tinggi sebenarnya. Harusnya kalau pemerintah itu sudah jelas apa kebijakan bagi investor, itu pasti akan jauh lebih besar daripada sekarang ya. Nah perbankan gimana? Kalau kita lihat tumbuhnya tuh baru 7%. Jadi sebenarnya jauh dari harapan kita. Nah persoalannya itu bukan di sektor perbankan. Karena sektor real tidak ada permintaan, ya otomatis tumbuhnya sangat rendah. Nah kenapa sektor real belum bergerak ya? Kalau kita lihat memang pemerintah ini sektornya itu belum jelas mau arah kemana. Hilirisasi yang mana gitu. Sehingga bank akhirnya ya sesuai dengan kondisi sekarang ya kasihnya yang first class aja yang dikasih kredit gitu. Yang lebih aman ya? Betul. Karena resikonya ini kan belum tahu kemampuan. Yang sekarang diberikan ya yang dilihat punya kemampuan gitu. Nah oleh karena itu supaya bank itu bisa tumbuh lebih tinggi lagi ya harusnya tadi bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan berbagai sektor agar itu juga menumbuhkan sektor perbankan. Gitu. Pak Fuad, yang dikatakan Mbak Afi ini apakah memang pemerintah juga sudah melihatnya, sudah mengerjakannya? Jadi tadi Pak Ari katakan yang dinantikan investor asing, kalau yang didengar oleh Pak Ari adalah yang lebih fundamental perbaikannya atau program-program yang dikerjakan. Seperti apa Pak? Ya ini kan semuanya sedang dikerjakan oleh pemerintah, khususnya oleh Pak Prabowo ya. Seperti dan itu menjadi penyakit yang sangat besar sekali bagi Indonesia adalah korupsi. Ya kita tahulah tidak ada negeri yang makmur, yang subur, maju segala macam karena korupsi gitu. Itu benar-benar diperangi setiap saat ya. Nah itu saya kira pekerjaan yang sangat besar dan itu ditengarai oleh semua pelaku, terutama pelaku asing, bahwa ini sedang diperangi benar. Nah, ini sekarang masih tahapan peringatan. Saya kira Pak Ari ngerti ini kan sedang dikerjain benar itu. Nanti kalau sudah mulai ada peningkatan lagi, saya benari kan peningkatannya kemarin ada si Noel segala macam lah ya ceritanya gitu. Iya contoh terakhir itu ya. Iya contoh terakhir. Itu adalah satu
pekerjaan yang sangat besar yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dan itu pekerjaannya ya udah luar biasa lah dalam artian memang karena itu penyakitnya sudah terlalu kronis gitu. Pak, tapi bagaimana dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ari, Mbak Afi juga, apa yang akan dipastikan oleh pemerintah selain memberantas korupsi tentunya itu kan penyakit terbesar juga, secara sektoral, lalu kemudian bagaimana program-program itu dilakukan pemerintah untuk mendorong perekonomian. Pak Sarman, Pak Darwoto, dan para pengusaha kan menantikan yang direncanakan deregulasi atau kemudahan-kemudahan. Bagaimana Pak? Ya, semuanya itu terus terang sedang dilakukan oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah itu mengusahakan semuanya bisa dilakukan. Pemerintah masih tahapannya ada menginventarisir masalah, mengetahui dulu masalah, tapi sudah dilaksanakan lah, pelan-pelan itu dilaksanakan oleh pemerintah supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Karena ini masalahnya sudah begitu kompleks, sehingga Presiden mengatakan saya sangat berhati-hati untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah itulah semua. Saya kira dalam waktu yang relatif singkat itu sudah boleh akan terasa lagi yang lebih konkret lagi untuk dilaksanakan. Pak Darwoto, kemarin kan di dalam sekian hari demonstrasi itu buruh juga ikut turun Pak, kita lihat. Dan ada beberapa yang mereka minta, salah satunya menghapus outsourcing katanya, menaikkan upah. Dengan sempat memanas keadaan dan sekarang sudah menjadi reda lagi, apakah tuntutan buruh itu juga sudah solved atau itu masih sesuatu yang akan harus diperhatikan oleh terutama para pengusaha? Ya, tuntutan buruh yang dilakukan dan unjuk rasanya pada tanggal 28 ya, itu kan tuntutannya HOSTUM. Hapus outsourcing, tolak upah murah. Ya kan? Itu jargon yang dibuat ya? Itu jargon dari tahun 2012 tuh. Saya ingat betul karena dari 2012 ya? Iya. Saya ingat betul karena waktu itu memang tekanan buruh terhadap pemerintah daerah itu cukup kuat. Sehingga terjadi ketimpangan. Sekarang upah minimum itu antar daerah nggak sama itu. Ya beda jalan, beda sungai, bedanya hampir 1 juta, di atas 500 dan lain sebagainya. Itu kan karena ketakutan pemerintah daerah terhadap tekanan dari buruh itu sendiri. Gitu. Jadi kalau tuntutan yang disampaikan itu kita menyikapinya begini, kita tentu mengedepankan dialog, ya kan? Ketika mereka menyampaikan hapus outsourcing, ayo kita bicara outsourcing seperti apa yang dihapus itu, karena sebenarnya outsourcing itu menjadi kebutuhan bisnis. Bahkan B2B itu udah outsource namanya. Nah, yang mananya yang harus lebih spesifik maksudnya. Kalau memang dalam penerapannya itu mereka tidak mempunyai kejelasan status, ya kita bicara statusnya. Tapi bukan outsourcingnya. Sekarang sebagian itu sudah teratasi loh sourcing, meskipun masih dalam tahap. Misalnya gini, kalau kita merekrut pegawai orang-orang toko ataupun perusahaan pokoknya menyewa tenaga keamanan satpam gitu ya. Itu kan semuanya outsourcing aja bagi si penyewa. Betul. Tapi si perusahaannya harus memberikan itu kan yang ngirimkan orang terus. Itu pegawai tetap. Mulai pegawai tetap di perusahaan yang menyediakan jasa outsourcing itu. Jadi memang harus demikian gitu. Jadi bukan outsourcing. Outsourcing dikasih. Outsourcing ini outsourcing, tapi itu adalah pegawai tetap kami gitu. Pertanyaan besarnya adalah Bapak-Bapak dan Mbak Afi dan pemirsa adalah apakah damai yang sekarang terjadi ini sudah permanen? Atau jangan-jangan masih ada api dalam sekam? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bicara soal damai demi tumbuh ekonomi. Saya ingin ke Pak Sarman. Pak Sarman, di dalam pidato dari Presiden dan juga Menko Perekonomian setelah keramaian minggu lalu ini Pak, itu ada janji untuk memberikan insentif untuk pengusaha. Kalau dalam kondisi sekarang, apa yang paling diharapkan oleh pengusaha dibantu pemerintah Pak?
Ya, tentu gini, salah satu tantangan kita saat ini adalah ketenaga kerjaan. Ya kan? Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali PHK, angka pengangguran kita juga bertambah dalam hal ini. Nah, sehingga memang pemerintah harus melakukan evaluasi dan kajian kira-kira insentif mana akan diberikan kepada pelaku usaha. Yang tujuannya adalah bagaimana para pengusaha-pengusaha ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, karena dengan pengangguran saat ini banyak, diajak demo itu gampang sekali. Apalagi kalau tanda kutip ya, diberikan sesuatu. Tapi kalau sudah bekerja, kita sangat yakini mereka akan susah diajak untuk demo. Jadi logis harapan, itu. ya betul. Jadi ini yang perlu, saya rasa ini perlu kita diskusi bersama dalam hal ini. Dan kita lihat, kita sangat apresiasi Bapak Presiden juga kan sudah menyampaikan kepada DPR supaya segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh mahasiswa untuk berdialog. Dan yang paling penting juga adalah kami melihat bahwa Pak Presiden menyampaikan kepada seluruh kementerian supaya cepat responsif dan juga tidak harus juga menerima kritikan-kritikan. Nah, makanya dalam hal ini kami dari pengusaha sangat berharap bahwa insentif ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Nah, cuman memang masing-masing sektor kan kebutuhannya berbeda-beda. Betul. Nah, disitulah kita harus duduk bersama. Yang tujuannya cuma satu, bagaimana pengusaha itu semakin produktif, yang akhirnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Karena kita lihat bahwa masalah keamanan ini kan menjadi salah satu faktor yang harus kita jaga. Tingkat kepercayaan investor ke Indonesia cukup tinggi. Akan tetapi kan mereka tidak hanya sekedar izinnya lancar, ya kan, kebijakannya baik, tapi dari aspek keamanan dan kenyamanan itu juga menjadi nomor satu bagi mereka. Keberlanjutan investasinya juga menjadi poin penting. Betul. Jadi ya ini tugas kita bersama. Kami dari pengusaha tentu sangat berharap supaya ini berakhir dalam hal ini. Dan kalaupun katakanlah tetap melakukan demonstrasi atau unjuk rasa menunjukkan aspirasi, tapi jangan terhasut dengan provokasi. Jangan merusak ya? Jangan merusak dalam hal ini. Karena kita ingin bahwa psikologis pasar saat ini sudah mulai bangkit kembali. Karena kita lihat pemerintah cepat merespon. Dan saat ini kita lihat Jakarta ya, sebagai barometer kita juga sudah lancar, sudah aman. Dan mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan. Pak Fuad, salah satu yang diharapkan untuk memulihkan keadaan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah budget, Pak. APBN dari pemerintah. Kalau kita ingat sebelum demonstrasi yang seminggu itu, pemerintah berjanji akan mempercepat penyaluran. Ada sekitar 2.000 triliunan di semester kedua tahun ini yang diperjanjikan untuk segera dikucurkan untuk mendorong ekonomi kita. Itu masih bisa dilakukan karena kejadian kemarin atau itu memang akhirnya jadi terganggu juga, Pak Fuad? Saya kira kalau kejadian kemarin sih tidak akan bisa mengganggu sama pengeluaran rencana APBN. Cuman memang ya kita sendiri ini ya terus terang aja para ekonom memang sedang tidak bisa melakukan analisis secara detail terhadap APBN. Karena kan sejak mulai tahun 2025 ini kan APBN kita itu dulu kan sekarang kan tidak diterbitkan ini ya, belum diterbitkan. Konferensi pers yang dari Kementerian Keuangan ya, yang berkala itu Pak. Iya itu kan dulu sebulan detail. Sekali. Iya APBN kita itu dulu detail, jadi semua ekonomi itu bisa melakukan, mudah-mudahan akan diterbitkan lagi lah segera supaya, dan itu pasar modal nunggu semuanya menunggu APBN kita ya, itu semuanya pada cerita. Ini APBN kita kok macet nih nggak keluar gitu kan. Tapi itu kan secara laporannya aja supaya dikeluarkan. Yang macet pelaporannya saja laporannya mungkin Pak. Kalau penggunaannya sih penggunaannya masih tetap lancar. Nah menurut saya kejadian-kejadian ini kan secara di lapangan tapi di ini masih akan bisa berjalan. Mbak Afi, APBN ini kan berapa ya? Menyumbangkan untuk pertumbuhan 8% dari PDB. 8% dari PDB. Tapi merupakan katalisator. Jadi walaupun 8%, tapi dia harus menggerakkan. Karena kalau dia bergerak, dia akan bergerak ke swasta, ke yang lainnya. Nah yang kedua, BUMN nih menurut saya, sejak ada Danantara ini kan pergerakannya agak lambat. Nah ini juga kalau kita lihat permintaan kredit BUMN kepada bank-bank sangat rendah. Padahal mereka juga salah satu katalisator bagi pergerakan ekonomi. Karena konsolidasi mungkin Mbak? Nah justru itu konsolidasinya kelamaan maksud saya.
Jadi kalau investasi harus melalui Danantara. Jadi kan prosesnya terlalu birokrasi. Akibatnya mereka jadi agak lambat nih. Nah, menurut saya dua hal ini menjadi di semester 2 ini harus digerakkan BUMN dan kemudian juga APBN kita. Harus ada arah kebijakan yang jelas. Karena kalau melihat efisiensi, ternyata efisiensi justru menghambat pengeluaran terhadap APBD, sehingga itu ada APBD di daerah yang tidak belanja. Akibatnya ekonomi di daerah itu terganggu. Gitu. Nah, oleh karena itu mungkin yang perlu dipikirkan adalah mungkin jangan bicara efisiensi dulu, tapi pergerakan ekonomi dulu. Gitu. Nah, efisiensi itu boleh dilakukan, tapi harus ada tahapan. Jangan ngerem mendadak. Gitu. Kalau ngerem mendadak, efeknya kayak sekarang. Bisa tergelincir ya kendaraannya. Betul. Kalau kita lihat pengeluaran APBN kita kan sangat lambat nih. Harusnya sekarang udah lebih dari 70% dong. Gitu kan udah tinggal berapa bulan lagi. Karena sudah masuk September ya. Betul. Jadi dua hal itu menurut saya menjadi catatan semester 2 dan tahun depan, supaya tahun depan itu pertumbuhannya bisa berkesinambungan, tidak besar di belakang tapi di depannya jadi kecil gitu. Yang bisa menarik investasi kira-kira ya Mbak Afi, karena kan untuk bisa mencapai 5-6% tahun ini dengan target 2029 8%, itu kan berapa? 5.000-7.000 triliun. Itu kira-kira ada tidak? Apa ya, saya tidak tahu. Formula mujarab untuk menarik itu, Mbak Afi. Jadi gini, menarik investasi itu kan macam-macam. Harus ada proyeknya dulu. Atau ada yang mau diinvestasikan apa gitu kan. Nah, biasanya dalam kondisi begini yang biasanya didahulukan itu infrastruktur sebenarnya. Nah, sekarang kan infrastruktur anggarannya nggak ada. Sehingga tidak ada pertumbuhan dari sisi infrastruktur. Nah, berarti harus gerakan swasta. Nah, swasta yang mana nih? Nah, itu tadi yang saya katakan, karena sektornya itu arahnya belum jelas kemana, swastanya juga akhirnya jalan sendiri-sendiri. Tidak mengarah pada mana yang diberikan insentif supaya ekonomi itu cepat tumbuh. Misalnya kayak hilirisasi atau hulurisasi, itu sebenarnya bisa efeknya besar. Tapi apa yang disediakan untuk dua hal ini gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga kalau kita lihat, kalau ditanya, ya mungkin nanti tanya Mas ini, biasanya orang tanya wait and see-nya adalah polisinya apa nih? Karena keyakinan untuk berinvestasi itu membutuhkan policy yang meyakinkan. Kemudian juga hukum, ini hukum juga menjadi masalah. Karena hukum itu di Indonesia saat ini masih belum mendapat kepercayaan penuh gitu, aparat hukum ya. Ini juga dua hal, jadi antara hukum sama kebijakan ini yang diharapkan. Pak Ari, saya ingin ke Pak Ari dulu. Investasi itu kan digencarkan Pak untuk Indonesia, baik yang foreign direct investment, investasi langsung maupun portofolio lewat bursa. Kalau investor asing yang diharapkan kepada pemerintah Indonesia saat ini, itu apa kira-kira Pak Ari supaya kemudian lebih banyak lagi foreign inflow ke bursa? Ya, I think kalau dari foreign inflow kan dari ke bursa ini kan beberapa faktor ya. Salah satunya percepatan ekonomi nih, ya kan. Yang dari udah dibicarakan tadi, investor mau melihat bahwa daya beli masyarakat ini pulih. Karena kan of course kita melihat bahwa household consumption ini kan lebih dari 50% of PDB. Jadi bagaimana kita melihat lapangan kerja diciptakan, pengangguran berkurang, dan bagaimana kita bisa mendorong konsumsi masyarakat. Itu contohnya itu faktor pertama. Kedua dari government spending. Kalau melihat dari di semester 1, penyerapan anggaran belanja pemerintah agak lambat. Jadi semoga kita bisa melihat percepatan di semester 2. Memang siklusnya memang semester 2 biasanya lebih besar dari semester 1. Dan semoga anggaran prioritas pemerintah ini bisa dipercepat. Kalau diibaratkan Pak Ari, dengan segala hormat ke Mbak Afi, Indonesia sebagai gadis seksi dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Mungkin dengan Vietnam juga, dengan Malaysia, atau dengan Tiongkok sekalian. Seberapa seksi Indonesia saat ini untuk portfolio investor, terutama yang asing, Pak Ari? Investor sudah tahu ya, Indonesia ini kan marketnya sangat atraktif dengan populasi yang besar, dengan sumber daya alam yang sangat kuat. Tapi I think investor juga mau melihat ada perbaikan dari segi reformasi struktural. Contohnya kalau dari segi ICOR, incremental capital output ratio, kita tuh masih sangat tinggi. Efisiensi modal untuk mengenerate sesuatu output. Masih tidak efisien di Indonesia? Masih tidak efisien. Jadi contohnya kita masih di level kurang lebih 6,2 di tahun 2024. Kalau dibandingkan dengan India dan Vietnam, mereka lebih mendekat ke angka 4. Itu jadi salah satu parameter yang dari FDI, Factorial Investor juga melihat. Itu masih bisa ada kesabaran tidak untuk melihat, karena kan menurunkan ICOR juga tidak bisa sekejap mata kan begitu. Itu masih ada kesabaran tidak foreign investor untuk menunggu perbaikan itu, Pak Ari? I think masih ada kesabaran kan, I think masih ada harapan. Tapi kita harus juga lebih agresif ya dengan mempursue reformasi struktural ini. Soalnya kan of course capital ini kan they might move to other countries juga kan.
apalagi dengan perkembangan teknologi yang cepat dari segi AI dan dari segi teknologi, menurut saya sih kita harus lebih agresif. Oke, Pak Darwoto, saya ingat dulu di Orde Baru trilogi pembangunan nomor satunya adalah stabilitas. Betul ya, Pak Fuad? Kalau Anda melihat sebagai pengusaha, Pak Darwoto, terkait dengan yang terjadi sepekan lalu, seberapa sustain stabilitas yang terjadi sekarang ini? Ya, kalau kondisi sekarang ke depan ya kita berharap ini harus sustain dong. Harus itu, tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu loh. Makanya ini kerja kerasnya pemerintah dan kita semua supaya bahu-membahu untuk melakukan komunikasi. Komunikasi publik ini kan sangat diperlukan. Perusahaan juga seperti itu. Betul. Pemerintah juga sama. Komunikasi kan yang dilakukan Presiden kan sudah berjalan ya. Tinggal bagaimana yang di bawahnya menerjemahkan. Para menterinya menerjemahkan bagaimana kebijakan-kebijakan. Apalagi kalau tadi Pak Presiden menjanjikan ada memberikan insentif kepada pengusaha, seperti apa? Sebagai contoh misalnya, logistik cost kita, ini kan juga masih tinggi kan? Nah itu bagaimana kita tekan? Kemudian yang berikutnya lagi, kepastian bahan baku, ya kan? Bahan baku di industri manufaktur kita ini kan masih tergantung impor juga. Nah ini kan kelancaran ini kan harus kita pastikan. Karena bisnis itu itu tidak hanya 1-2 bulan saja, tapi untuk long term. Dia harus kepastian, saya dapat bahan baku seperti apa. September, Oktober, November ini lagi peak. Khususnya industri elektronik. Ya kan? Saya belum lama diskusi dengan perusahaan elektronik. Dia bilang, Pak, September, Oktober, November ini lagi peak, Pak. Produksinya? Kita masih shorted, Pak. Kita mesti kejar nih. Artinya, ini kan elektronik kan untuk ekspor ya. Betul. Tidak hanya domestik, untuk ekspor juga. Nah ini kan harus fenomena-fenomena ini harus dikenali oleh pemerintah. Ketika mana yang sektor-sektor mana yang booming, disitulah dikasih perhatian khusus. Ya, harus di pelabuhannya, prosesnya, dwelling time-nya diukur, kemudian transportasinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, ini kan ada isu yang menarik ini, undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang amanat dari Mahkamah Konstitusi. Ini kan juga itu seperti apa gitu ya? Ini juga lagi ditunggu oleh para investor, para perusahaan di dalam negeri. Ingat ya, kita jangan terpaku kepada investor asing yang masuk di kita. Kita ibaratnya industri yang ada di dalam ini yang harus ditumbuhkan. Ini kita udah punya ayam bertelur nih. Ya ayamnya mesti dipupus supaya lebih banyak bertelur. Jadi karpet merah bukan hanya untuk calon investor ya? Kalau ini tumbuh bagus, yang di sini tinggal nanya sama temannya, Indonesia gimana? Baik di sini. Ayam-ayam lain akan datang begitu ya? Oke. Simpel aja. Baik, analogi yang menarik tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Mbak Afi, kalau bicara sustainability kan damai ini sudah diciptakan kembali, tapi kan harus dipertahankan. Kalau untuk dunia ekonomi, dunia bisnis, apa yang bisa membuat kemudian keberlanjutan ini menumbuhkan ekonomi, Mbak? Iya, jadi gini, banyak sekali Pak Prabowo itu menyampaikan hal-hal yang baik-baik gitu. Tapi ditunggu pada implementasinya, yaitu pada aturan-aturan yang memang bisa dilaksanakan oleh pengusaha. Ya, misalnya tadi mau mengatakan insentif. Udah berapa lama dengan insentif, tapi apa insentifnya? Itu belum dirasakan. Ya. Dialog, kita sering dialog sama Menko Perekonomian, tapi peraturan yang keluar tidak sesuai dengan masukan dari Kadin dan Apindo. Ya, kebetulan saya juga di Kadin dan Apindo gitu loh. Nah, jadi menurut saya mungkin dengan peristiwa ini, dialog itu harus diperbanyak. Bahkan kalau perlu, sekarang kan krisis ini kan masih akan lama karena global juga sedemikian. Masih belum pasti ya? Ya, waktu itu kita sudah bersedia untuk bikin satgas. Jadi satgas di Apindo, di Kadin, dan dari pemerintahnya. Sehingga kalau ada masalah-masalah itu bisa kita selesaikan gitu. Tapi nggak jalan gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini ruang ini harus dibuka. Karena kalau nggak dibuka, mungkin 5 bulan ditunggu, nggak sabar lagi setelah 5 bulan bisa kejadian seperti ini lagi gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin damainya itu berkelanjutan dan jangka panjang, perlu segera diimplementasikan apa yang menjadi tuntutan. Ya, tuntutan ini memang bukan kita, tapi mereka sudah mewakili kita lah ibaratnya gitu. Ya, tuntutan dari sisi kebijakan
kebijakan, ya. Lalu tuntutan dari segi dialog, terutama DPR sih. DPR itu memang harus membuka diri karena banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR yang kurang banyak melibatkan masyarakat di dalam menentukan pasal-pasal gitu ya. Jadi tidak sifatnya hanya populis, tapi benar-benar bisa diimplementasikan ya. Kemudian tadi tuntutan terkait dengan outsourcing, saya rasa juga ini harus masuk akal. Karena produktivitas harus dikaitkan dengan upah. Jangan asal naikin terkait dengan inflasi saja, tapi juga produktivitas. Nah itu yang harus dilakukan. Bang Sarman, kalau melihat kondisi Indonesia sekarang, itu investasi di semester pertama itu mulai meningkat ya, dan itu investasi asing memang banyak terkait dengan hilirisasi. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, apa yang bisa diunggulkan di Indonesia supaya kemudian efek perang dagang tarif Trump itu yang idealnya relokasi pabrik dari China itu masuknya ke Indonesia bukan ke Vietnam atau ke Malaysia? Bagaimana, Bang? Ya, saya rasa sebenarnya program investasi dan hilirisasi ini kan sebenarnya sangat terbuka ya. Karena kan ke depan pemerintah kan hilirisasi ini bukan hanya dari tambang kan. Tapi sektor-sektor lain juga akan dibuka. Cuman tanda tanya tadi seperti yang bilang Ibu Afiliani tadi, kesiapan kita dari sisi infrastruktur. Apakah kita sudah siap? Apalagi kita lihat saat ini kan pemerintah juga sudah mendorong bahwa kita ini bukan Jawa sentris lagi, tapi penyebaran ke daerah-daerah. Artinya kan kalau sampai ini ke daerah-daerah, yang pertama harus kita sikapi adalah kesiapan tenaga kerja. Apakah daerah itu sudah siap? SDM-nya ya? Ya, SDM-nya. Karena lagi-lagi nanti isunya kan kita ingin bahwa masyarakat di situ yang menikmati daripada kue investasi itu. Jangan hanya menonton. Jangan menonton. Ya, karena ada beberapa daerah ternyata tidak siap kan, akhirnya dari luar juga untuk bekerjanya dalam hal ini. Itu saya rasa itu menjadi catatan kita. Kemudian yang paling penting juga adalah masalah kebijakan-kebijakan. Jadi saya rasa dengan kejadian kemarin itu berarti kan ini kan ada komunikasi yang tersumbat dalam hal ini. Tentu ya kami sangat berharap misalnya kalau katakanlah kementerian ya kan membuat suatu regulasi, apakah itu turunan daripada peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian juga peraturan menteri, itu kerap kali kami pengusaha-pengusaha ini kaget gitu loh. Tiba-tiba turun tapi nggak pernah didialogkan dengan kami. Kurang ngobrol. Ya, jadi kurang ngopi padahal sasarannya adalah pengusaha. Gitu. Yang harus melaksanakan pengusaha. Tapi dalam penyusunannya itu tidak pernah kita dilibatkan. Nah, ke depan karena ini juga sudah dihimbau oleh Bapak Presiden, itu komunikasi itu harus diperbanyak. Ketika pemerintah menyusun PP yang berkaitan dengan ekonomi, libatkanlah pengusaha. Karena kamilah menjadi objek di lapangan. Jadi kadang-kadang kita lihat materi-materi substansi dalam sebuah PP misalnya itu kerap kali dari kacamata birokrasi. Iya kan? Yang berbeda ya? Yang berbeda, bukan kacamata pengusaha. Nah, ini kadang-kadang yang kami juga ke depan dialog ini harus semakin dibuka lebar. Pak Fuad tentunya mendengarkan juga seperti yang disampaikan Bang Sarman dari banyak pengusaha lain. Ini sudah diadres juga oleh pembantunya presiden tidak Pak Fuad? Karena kalau presidennya sangat jelas mengatakan buka komunikasi. Bagaimana Pak? Ya memang ini harus dibuka benar. Yang namanya pejabat itu harus selalu meluangkan waktu mendengarkan suara para pelakunya. Suara yang akan dibikinkan aturan. Saya terus terang aja sendiri itu suka mengkritik sampai sekarang. Suka mengkritik begini, lu kalau bikin aturan, ya saya suka ngomong ini tuh terang cuma pejabat-pejabatnya, jangan mikir, apa ya yang ini enak buat gua. Kacamata kuda gitu Pak ya? Kacamatanya itu supaya gua ngawasi gampang, gua ngatur dia gampang. Saya bikin, tapi akhirnya mereka jadi kesusahan yang diatur. Saya bilang jangan begitu, supaya bagaimana mereka itu jadi berbisnis lancar. Jadi dia harus mau repot, saya bilang. Dan ini harus dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang harusnya begitu terus. Dan saya karena kebiasaan melakukan seperti itu, saya tidak mengalami kesulitan. Tapi kalau lu takut, ini misalnya mau ngawasi ini, wah ini diperkecil aja, digabung perusahaannya. Jadi dia bikin aturan yang mungkin merepotkan macam-macam itu yang diatur. Karena dia biar kita kerjanya gampang, biar ini itu. Salah, persepsinya itu harus melancarkan mereka. Dan itu kalau dilakukan itu mudah. Dan tidak menimbulkan masalah. Nah, itu saya kira perlu diajarkan. Karena saya sendiri dulu ya, misalnya mengatur masalah perpajakan juga dulu begitu. Harus diatur pajaknya
bagaimana mereka senang, tapi saya terus terang aja ngitung, saya juga senang kan, naik. Itu lancar, nggak pernah ada yang protes, dapatnya perlindungan naik misalnya gitu. Everybody's happy itu masih bisa dilakukan di kondisi sekarang ini Pak Fuad? Bisa saja, bisa saja. Itu menguntungkan semua pihak, lancar pekerjaan. Yang paling rugi kalau orangnya mau serakah. Tagline-nya harus dirubah. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, sekarang bisa benar itu. Saya masih punya keyakinan. Masih punya keyakinan itu bisa dilakukan. Oke.